Kamu kira mereka cuma balapan? Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa bukan hanya pembalap muda yang sedang bertarung di Eropa. Mereka bukan sekadar anak bangsa yang dikirim ke Red Bull Rookies atau European Talent Cup untuk ngegas di sirkuit. Yang tak banyak orang tahu dan nyaris tak pernah masuk headline, dua pembalap ini ternyata juga duduk di bangku sekolah. Ya, sekolah, di Spanyol. Di tengah kerasnya kompetisi dan padatnya jadwal latihan, mereka masih harus datang ke kelas setiap pekan. Bukan online, bukan daring, tapi tatap muka langsung. Ini bukan cerita main-main, ini fakta keras dari dunia pembinaan balap modern. Ketika banyak yang mengira karir pembalap hanya butuh kecepatan dan teknik, justru Veda dan Rama membuktikan. Untuk bertahan di elite motorsport, IQ dan EQ juga wajib diasah. Pertanyaannya, siapa yang kuat bertahan di dua dunia yang menuntut sempurna ini, lintasan dan ruang kelas? Sekolahnya beneran, bukan formalitas. Bukan program pelengkap, bukan juga PR untuk mempercantik laporan sponsor. Ini beneran sekolah. Setiap hari Selasa, Veda dan Ramadipa wajib hadir ke kelas di Spanyol, belajar bahasa Spanyol, belajar pelajaran umum, dan tetap punya tanggung jawab layaknya siswa biasa. Tidak ada perlakuan khusus meski mereka pembalap profesional. Ini bagian dari sistem yang diterapkan oleh PT Astra Honda Motor. Menurut Anggono Iriawan, sang manajer motorsport AAHEM, pendidikan formal tetap prioritas. Alasannya, karena pembalap hebat bukan cuma soal cornering atau pole position. Mereka harus bisa berpikir cepat, berkomunikasi jernih, dan memimpin di dalam dan luar pedok. Ini bukan MotoGP zaman 90-an. Sekarang, pembalap harus smart, harus luas, dan harus siap memikul tanggung jawab global. Jadi, saat Selasa pagi teman-teman mereka tidur atau santai, Veda dan Rama bersiap ke kelas, pakai tas, bukan helm. Kenapa harus belajar bahasa? Bukan iseng, bukan gaya-gayaan. Belajar bahasa Spanyol dan Inggris di kelas itu bagian dari strategi besar. Kenapa penting? Karena di pedok Eropa, bahasa adalah senjata. Tim teknis, kru, pelatih, mekanik, semuanya mayoritas orang Spanyol atau Eropa lainnya. Kalau Veda salah ngomong feeling motor ke teknisi, setup bisa berantakan. Kalau Ramadipa nggak ngerti arahan pelatih, hasil latihan bisa sia-sia. Ini bukan sekedar bahasa, ini tentang kelangsungan karir. Maka dari itu, AHM mewajibkan pembalapnya menguasai komunikasi. Karena komunikasi adalah nyawa koordinasi dalam motorsport modern. Gagal menyampaikan artinya gagal bersaing. Dan yang paling menarik, ini semua dijalani di usia belasan. Di saat anak lain belajar speaking di kursus sore, mereka belajar sambil memegang throttle 200 km per jam. Bukan liburan, tapi pengasingan profesional. Jangan bayangkan mereka stay di hotel bintang 5 atau liburan di Barcelona. Selama di Eropa, Veda dan Ramadipa tinggal dalam sistem yang ketat. Mulai dari penginapan, makanan, program latihan, hingga sekolah, semua disiapkan dan diawasi langsung oleh tim AHM. Bukan karena mereka manja, tapi karena mereka mewakili Indonesia di panggung internasional. Dan sebagai anak muda yang jauh dari keluarga, mereka harus disiplin, mandiri, dan kuat secara mental. Ini bukan program 1-2 bulan, ini komitmen bertahun-tahun. Maka dari itu, support system yang dibangun bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Semua ini jadi fondasi yang akan mereka bawa saat naik kelas ke Moto3, Moto2, atau bahkan MotoGP nanti. Tidak semua pembalap muda dapat privilege ini, tapi privilege itu juga datang dengan tekanan. Disiapkan seperti atlet Olimpiade. Pelatih, nutrisi, waktu istirahat, dan latihan, semuanya dijadwalkan seperti program atlet kelas dunia. Tidak ada improvisasi, tidak ada asal-asalan. Fisik mereka dijaga seperti aset. Program gym, simulasi, latihan sirkuit, semua dipadukan dengan pelajaran sekolah. Setiap hari mereka dilatih untuk kuat di lintasan dan tajam di otak.
Ini bukan sistem pembinaan jadul, ini blueprint modern yang dirancang untuk mencetak world-class rider. Bahkan jika tidak balap sekalipun, program ini bisa mencetak pemimpin masa depan. Tapi karena ini adalah dunia balap, mereka dituntut jadi keduanya, atlet dan pemimpin. Seorang pemenang yang bisa memimpin proyek, bukan hanya memimpin balapan. Veda dan Ramadipa, investasi jangka panjang AAHEM. AAHEM tidak sedang kirim anak-anak muda untuk main-main di Eropa. Mereka sedang investasi. Veda dan Ramadipa bukan sekadar pembalap uji coba. Mereka adalah proyek utama, talenta unggulan yang disiapkan untuk jadi wajah baru Indonesia di dunia balap. Semua yang disiapkan, mulai dari sekolah, akomodasi, sampai latihan teknis, adalah bagian dari visi jangka panjang. AAHEM ingin menciptakan legenda, dan legenda tidak dibentuk dalam semalam, butuh tahun-tahun pembuktian, konsistensi, dan ketahanan mental. Ketika satu rider gagal memahami kultur Eropa, AAHEM sudah selangkah di depan. Mereka bentuk pemahaman itu sejak dini. Jadi saat naik kelas ke Moto3 nanti, Veda dan Ramadipa tidak kaget, karena mental dan sistem sudah terlatih sejak sekarang. Yang gagal bukan karena lambat. Ada yang perlu dicatat. Menurut Anggono, hasil yang terlihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada perjalanan panjang dan banyak kegagalan. Banyak pembalap yang secara kecepatan tidak kalah cepat dari Veda atau Ramadipa, tapi tumbang karena mental. Tidak tahan tinggal jauh dari rumah, tidak tahan dengan tekanan balap dan sekolah, tidak bisa adaptasi budaya. Dan itulah filter alami yang memisahkan pembalap biasa dan pembalap luar biasa. AHM tahu ini sejak awal, maka dari itu mereka bangun sistem ini. Biar siapapun yang tembus Moto3 nanti bukan cuma cepat, tapi juga siap. 2 dunia, 2 target, 1 mimpi. Menyeimbangkan dunia sekolah dan dunia balap itu ibarat jalan di atas tali. Satu kesalahan kecil, semua bisa jatuh. Tapi Veda dan Ramadipa membuktikan bahwa 2 dunia itu bisa disatukan. Di siang hari, mereka belajar grammar dan komunikasi, malam harinya menonton data telemetri. Pagi latihan fisik, sore kerjain tugas sekolah. Ini ritme gila, tapi itulah harga yang harus dibayar untuk mimpi besar. Dan bukan sembarang mimpi. Ini tentang berdiri sejajar dengan pembalap terbaik dunia. Dan seperti yang kita tahu, Moto3 itu keras, MotoGP lebih keras. Tapi dunia luar lintasan itulah ujian yang seringkali paling berat. Dari kelas bahasa ke grid Moto3, bayangkan momen ini. 2 anak Indonesia lulusan program Eropa naik ke grid Moto3 dengan bekal bukan cuma throttle skill, tapi juga komunikasi global. Saat pembalap lain butuh penerjemah, mereka bisa briefing langsung. Saat tekanan naik, mereka bisa hadapi dengan bahasa yang tepat. Dan semua itu dimulai bukan di pedok, tapi di ruang kelas kecil di Spanyol. Di antara buku, whiteboard, dan pelajaran kosakata. Ini bukan dongeng, ini blueprint yang sedang berjalan. Dan jika berhasil, maka AAM bukan cuma bikin sejarah, mereka menulis ulang sistem pembinaan motorsport Indonesia dari nol. Ini baru permulaan. Cerita Veda dan Ramadipa bukan soal prestasi hari ini. Ini tentang arah, tentang desain masa depan. Mereka mungkin masih belasan, masih sering gugup saat wawancara. Tapi di balik mata muda itu, mereka sedang menyerap sistem kelas dunia yang akan mengubah karir mereka selamanya. Veda punya pengalaman Rookies Cup dan Junior GP. Ramadipa mulai menunjukkan taringnya di ETC. Tapi keduanya punya satu keunggulan yang tidak bisa dibeli, pengalaman hidup di Eropa, belajar dan bertarung. Dan kalau semua berjalan sesuai rencana, pertanyaannya cuma satu. Siapa di antara mereka yang lebih dulu akan menginjak grid Moto3?